Sampai Pak Wardiman tahu alasan kenapa Rangga nggak nelfon balik. Ya jangan saya. Ya dong Pak, biaya operasionalnya ada loh. Kok pakai gini-ginian sih? Udah deh, terima aja deh, ya. Di pada kata dilarang adalah awalan. Sedangkan di pada kata di lingkungan adalah kata depan. Nah, awalan harus ditulis menyatu dengan kata dasarnya. Sedangkan menulis kata depan harus terpisah. Jadi yang benar adalah dilarang menjadi dilarang. Dijual menjadi dijual. Dan selanjutnya. Paham? Tapi Pak, banyak yang nulis begitu. 1000 orang bodoh mengatakan 3 kali 3 sama dengan 10. Tapi hanya 1 orang pintar yang mengatakan 3 kali 3 sama dengan 9. Apakah kita harus menentukan kebenaran melalui voting yang nantinya pasti akan dimenangkan oleh 1000 orang bodoh itu? Paham? Iya Pak. Cinta ngapain kamu? Nggak ngapa-ngapain kok Pak. Ayo salah. Neng Cinta, rusak nih. Aduh. Biarin aja, biar sekalian dibenerin. Memangnya salah apa? Pak Wardiman dilarang itu tuh harusnya disambung, bukan dipisah kayak gini. Di mana-mana juga nulisnya kayak gini. Ya udah, berarti di mana-mana tuh salah. Tapi bukan berarti lalu jadi bener kan? Ya dah, murid kesayangan Pak Taufik memang lain. Orang ada hubungannya Pak Taufik. Loh, kok jadi nyolot gitu sih? Nyolot. Maksudnya nyolot. Pokoknya yang artinya marah apa itu? Kalau saya nggak marah juga. Muka juteks, tapi ndak marah. Jutek nggak usah pakai S. Marah, ndak marah, tapi muka jutek. Dan tiba-tiba ngapelin Pak Wardiman. Pasti ada apa-apa. Loh, Cinta mana? Tahu tuh, pas Bel langsung ngabur dia. Ngapain sih dia? Tidak jawab telepon itu penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena tidak mau, bisa juga karena tidak tahu. Ya pasti tahu lah Pak. Orang yang punya answering machine itu pasti setiap pulang tuh selalu muter balik rekaman teleponnya masuk. Ya sama aja kayak saya. Saya punya handphone, pasti kan setiap bangun tidur tuh sempet-sempetin waktu buat ngeliat ada nggak SMS-nya masuk, ada nggak miss call kayak gitu. Ya kan? Saya nggak pernah tuh. Iya, Pak Wardiman nggak punya handphone ya nggak pernah. Atau Rangga pulangnya lebih dari jam 12 malam. Neng Cinta kan tadi cerita kalau ngasih batas waktu sampai jam 12 malam. Nah, kalau Rangga pulang misal jam 1 malam, dia pasti bingung. Mau nelpon, salah karena sudah telat. Nggak nelpon, salah juga. Akibatnya ya kayak sekarang ini. Ya udah deh, pokoknya saya minta tolong sama Pak Wardiman. Minta tolong apa? Pak Wardiman tolong ya samperin Rangga. Ya kalau nggak ke rumahnya ke kantornya. Tapi jangan bilang-bilang saya yang nyuruh. Pokoknya Pak Wardiman tuh pancing-pancing aja Rangga sampai dia cerita tentang saya. Sampai Pak Wardiman tahu alasan kenapa Rangga nggak nelfon balik. Ya jangan saya. Ya dong Pak, biaya operasionalnya ada loh. Kok pakai gini-ginian sih? Udah deh, terima aja deh, ya.
Makasih, Ayah. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya mau ketemu Rangga. Bisa? Bapak dari mana? Saya dari rumah. Maksud saya dari kantor apa? Oh, dari sekolah. Pak Wardiman? Ada apa, Pak? Begini, kebetulan saja saya pas lewat daerah sini. Jadinya kepengen mampir lihat kantor kamu. Tahu dari mana kantor saya di sini? Kamu pernah bilang ah. Masa sih? Buktinya saya bisa sampai di sini. Tapi benar, cuman mau mampir aja. Iya. Soalnya saya harus buru-buru berangkat. Saya harus wawancara orang. Oh, ya udah, enggak apa-apa. Bentar. Ini buat Pak Wardiman. Kok double-double? 2 lagi buat Cinta. Wardiman. Ini dari Rangga. Dia sendiri loh yang bilang, yang ini buat Cinta. Terus Pak, dia nggak ngomong apa-apa lagi? Wah, dia pas buru-buru mau pergi. Jadi, gak sempat bicara macam-macam. Saya mau berterima kasih sama kamu. Kayaknya kamu terlalu sering berterima kasih kepada saya. Kali ini saya perlu berterima kasih lagi. Karena berkat tulisan kamu di majalah, tingkat penjualan produk saya naik 300%. Wow. Sebenarnya makan malam ini sangat sederhana dibanding dengan... Tolong jangan berterima kasih kepada saya. Tapi Nggak usah pakai tapi. Kamu boleh beranggapan kalau saya mempromosikan produk kamu. Tapi itu semua kembali kepada produk kamu sendiri yang memang mempunyai nilai jual. Kedua, saya nggak merasa memberikan apa-apa kepada Putri. Semua yang saya lakukan selama ini semata-mata tugas saya sebagai reporter. jadi semata-mata tugas ya. Saya salah ngomong. Saya tadinya melihat kamu lebih daripada sekedar reporter. Mungkin karena kamu baru pertama kali diwawancara. Dan pewawancara itu adalah saya. Jadinya kamu merasa saya mempunyai peran yang sangat besar dalam memajukan usaha kamu. Rasa terima kasih saya tidak akan berkurang oleh kerendahan hati kamu. Mau ketemu Mbak Mili ya? Iya, dia sudah siap. Udah berangkat dia. Hah? Udah berangkat? Sama siapa? Ingat nggak, Mil? Waktu itu gue pernah bilang, jangan sampai terpleset kulit pisang yang sama. Ingat? Nah, waktu itu gue curiga sama Taura yang mau memperat lo buat ngedeketin kita lagi. Nah, itu udah kebukti, Mil. Buktinya apa? Jelas-jelas Taura tuh ngomong sendiri ke gue kalau sebenarnya dia tuh ngedeketin lo biar dia tuh inget terus sama gue, Mil. Terus kalau gue nggak mau sama dia bakal terus ngejar-ngejar lo sampai lo tuh bener-bener jatuh cinta sama dia. Padahal Mil, dia tuh nggak ada niat serius sama lo. Kok dia nggak niat serius sama gue, ngapain dia nempel terus sama gue, tak? Ya dia pengen ngerjain lo aja. Buat apa dia ngerjain gue, tak? Gini, Mil. Taura tuh udah putus asa ya, gimana caranya ngedeketin Cinta lagi. Nah sekarang tuh dia sengaja ngancam Cinta. Kalau Cinta nggak mau sama dia mau mainin lo sampai lo menderita dan Cinta merasa bersalah. Paham gak lo? Berarti kalau Cinta tetap nggak mau, Taura bakal terus ngerjain gue dong? Ya iyalah, Mil.
Ya udah, biarin aja Taura terus ngerjain gue. Enak lagi dikit-dikit ditraktir makan, traktir nonton, diajak jalan. Kenapa gue harus menderita? Enjoy aja lagi. Rangga, Ya? ditunggu Pak Hirudin di ruangannya. Gimana sih kamu ini? Mau jam berapa berangkat? Udah tunggu dari tadi. Ditunggu sama siapa, Pak? Gimana sih kamu ini? Kamu kan ada janji dengan manajer Berliana di kantornya. Dia telepon marah-marah nanyain kamu. Saya memang pernah ngajuin permohonan buat wawancara sama dia. Tapi manajernya selalu menghindar. Kalau sekarang dia nungguin, pasti gara-gara sekretarisnya ngaco itu. Kamu uruslah. Halo? Eli, ini Rangga dari majalah kita. Lo di mana? Gue nungguin lo setengah jam lebih tapi nggak datang-datang. Kapan kamu konfirmasi? Udah kok, aku udah nelfon. Beberapa kali aku coba telepon tapi kamunya nggak ada. Terus aku telepon ke rumah 2 kali. Aku titip pesan di answering mesin. Aku tunggu sampai tengah malam, kamu nggak nelfon balik. Jangan ngarang deh. Saya selalu dengerin semua rekaman telepon masuk. Di handphone atau telepon rumah. Jadi nggak mungkin saya nggak terima pesan dari kamu. Coba dicek lagi dong, jangan marah dulu ah. Oke? Kalau perlu saya bawa rekaman ke kamu. Biar bisa kamu dengerin sendiri. Rangga, nih Victor, wawancara sama Rudi Sujar. Ini gue, Tarto. Rangga, ini saya Cinta. Kalau kamu ada, nggak usah diangkat. Biar saya ngomong dulu daripada kita berantem di telepon. Tentang Taura, saya bisa ngerti kenapa kamu sampai punya pikiran saya pernah ciuman sama dia. Tapi demi Tuhan, itu nggak pernah terjadi. Kalau kamu masih punya kemauan untuk memperbaiki hubungan kita, saya mau kita ketemuan buat ngebahas semuanya. Saya akan tunggu telepon dari kamu malam ini sampai jam 12 malam.